Untuk apa kita mengenal diri? Pertama, agar kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kedua, untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan pada diri kita. Ketiga, untuk menunjang cita-cita kita. Keempat, untuk mengetahui alasan apa yang membuat kita gagal ataupun sukses dalam suatu hal. Kelima, untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Adakah manfaatnya? Tentu saja ada manfaatnya. Kita dapat memahami diri kita sendiri, mampu melakukan pengembangan diri kita terhadap kekurangan maupun kelebihan kita. Kita juga dapat menentukan tujuan karir kita untuk kedepannya, serta kita dapat meningkatkan kemampuan diri kita untuk melakukan berkontribusi dalam masyarakat. Bagaimana cara kita mengenali diri kita? 1. Self-analysis, introspeksi diri. 2. Self-monitoring, memantau diri. 3. Self-disclosure, meminta pendapat orang lain. Sekarang saya akan membahasnya satu persatu. Oke guys, bagi kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Kita lanjut. 1. Self-analysis, introspeksi diri. Introspeksi diri diartikan sebagai berpikir serius dan cermat, atau merenungi karakter, perilaku, emosi dan motif pada diri sendiri. Introspeksi diri dilakukan untuk melihat kembali hal-hal yang sudah dilakukan dan imbasnya bagi kehidupan sekarang. Introspeksi diri dapat membuat pikiran keluar dari segala kekacauan. Otak menjadi beristirahat dan berkesempatan mengevaluasi pengalaman-pengalaman di masa lalu. Walau terkadang terdengar kurang menyenangkan, tetapi introspeksi diri mempunyai banyak manfaat. Berikut di antaranya manfaat introspeksi diri. 1. Meningkatkan rasa percaya diri. Introspeksi diri yang dilakukan dengan sungguh memikirkan kesalahan-kesalahan, tetapi secara netral dapat membuat kita paham pada kelebihan-kelebihan yang membawa pada keberhasilan. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Hal ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kepercayaan diri. 2. Mengundang ide dan cara pandang baru. Tindakan introspeksi diri dapat mendorong kita melihat dari sisi yang berbeda. Cara pandang yang baru pun dapat memicu tindakan atau sikap baru dalam membuat keputusan. 3. Mengurangi stres. Introspeksi diri membuat kita dapat beristirahat sebentar. Ini baik untuk mengurangi stres yang kerap datang saat pikiran sibuk dengan berbagai permasalahan. 4. Meningkatkan empati. Introspeksi diri memungkinkan kita untuk memahami akibat perbuatan kita terhadap orang lain. Dengan cara berpikir seperti itu akan memunculkan empati pada diri kita. Pada akhirnya akan berpengaruh pada sikap kita terhadap orang lain. 5. Lebih bahagia. Introspeksi diri juga membuka peluang untuk menemukan sumber permasalahan yang selama ini membuat stres dan sulit merasa bahagia. Ketika sudah menemukannya, akan lebih mudah untuk ditangani dan bisa membantu diri merasa lebih bahagia. 2. Self-monitoring, memantau diri. Self-monitoring adalah sifat seseorang yang mampu memantau sekaligus mengendalikan cara membawa diri, emosi, sekaligus perilaku ketika berada di situasi dan lingkungan tertentu. Artinya, seseorang tahu betul bagaimana perilakunya berdampak pada lingkungannya. Selain itu, pemantauan diri sendiri ini juga bisa mengubah perilakunya menyesuaikan pada sekitar. Baik itu pengaruh lingkungan, situasi, hingga sosial. Beberapa tanda seseorang memiliki self-monitoring yang baik diantaranya, pandai meniru perilaku orang lain. Bisa berakting untuk menghibur orang lain. Mengutarakan sesuatu dalam acara sosial untuk mendapat persetujuan sekitar. Mengubah opini agar berpihak pada orang lain. Berperilaku berbeda bergantung pada situasi atau orang yang dihadapi. Mendengarkan saran orang lain terkait apa yang perlu diucapkan, dipikirkan, dikenakan, atau dilakukan. Orang dengan kadar self-monitoring tinggi bisa dengan mudah mengubah perilakunya demi kompromi terhadap situasi. Jenis self-monitoring. Umumnya, self-monitoring terbagi menjadi dua jenis utama adalah akuisitif. Jenis self-monitoring yang bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dan perhatian orang lain. Protektif. Tujuan dari self-monitoring ini adalah melindungi diri dari penolakan atau ketidaksetujuan orang lain. Fokus utamanya adalah agar tidak merasa malu atau ditolak. Sebenarnya, self-monitoring adalah hal yang dilakukan manusia secara alami. Namun, terkadang hal ini bisa diupayakan pada situasi yang berbeda-beda. Pemantauan diri ini menjadi bermanfaat apabila digunakan untuk
Mengubah perilaku spesifik, meningkatkan self-awareness, kesadaran diri. Lebih peka terhadap orang lain meningkatkan kemampuan interpersonal menaksir dampak sebuah tindakan pada situasi tertentu, mengenali gejala yang mungkin perlu penanganan. Menemukan cara berperilaku di lingkungan kompetitif. Dampak dari self-monitoring. Belajar memantau diri dapat membantu seseorang mengenali sikapnya yang mungkin tadinya tak disadari. Apabila perilaku selama ini cenderung tidak biasa atau memicu konflik, maka self-monitoring bisa menjadi cara untuk berubah secara bertahap. Tak hanya itu, pemantauan diri ini bisa bermanfaat bagi orang dengan masalah depresi yang ingin mengenali emosinya lebih baik lagi. 3. Self-disclosure, meminta pendapat orang lain. Pengungkapan diri atau self-disclosure adalah bentuk komunikasi interpersonal dalam bentuk membagi informasi diri pribadi berupa ide, perasaan dan fantasi, serta mengungkapkan reaksi dan tanggapan terhadap suatu situasi yang umumnya disembunyikan namun disampaikan sehingga orang lain mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan dan diinginkan. Tujuan dan fungsi pengungkapan diri. Pengungkapan diri memiliki beberapa fungsi dan tujuan, yaitu sebagai berikut. Ekspresi. Kadang-kadang individu membicarakan perasaannya untuk pelampiasan. Mengekspresikan perasaan adalah salah satu alasan untuk penyingkapan diri. Penjernihan diri. Dalam proses berbagi perasaan atau pengalaman dengan orang lain, individu mungkin mendapat self-awareness dan pemahaman yang lebih baik. Bicara kepada teman mengenai masalah dapat membantu individu untuk mengklarifikasi pikirannya tentang situasi yang ada. Keabsahan sosial. Dengan melihat bagaimana reaksi pendengar pada pengungkapan diri yang dilakukan, individu mendapat informasi tentang kebenaran dan ketepatan pandangannya. Kendali sosial. Individu mungkin mengungkapkan atau menyembunyikan informasi tentang dirinya, sama seperti arti dari kontrol sosial. Individu mungkin menekan topik, kepercayaan atau ide yang akan membentuk pesan yang baik pada pendengar. Dalam kasus yang ekstrim, individu mungkin dengan sengaja berbohong untuk mengeksploitasi orang lain. Perkembangan hubungan. Saling berbagi informasi dan saling mempercayai merupakan sarana yang paling penting dalam usaha merintis suatu hubungan dan semakin meningkatkan keakraban. Resiko pengungkapan diri. Pengungkapan diri dapat memperkuat rasa suka dan mengembangkan hubungan. Namun demikian, pengungkapan diri juga mengandung resiko, yaitu pengabaian, penolakan, pengkhianatan. Sekarang sudah tahu kan? Ayo, mulai mengenal diri sendiri. Jangan lupa gunakan cara di atas ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.